Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengunggah sebuah video dari seorang ulama yang berasal dari India, di mana dalam satu forum, dan ini video ini tayang 4 Juni 2018, ya, cukup lama. Artinya untuk di India penggunaan gelar Sayyid, kemudian gelar Syarif itu marak digunakan oleh tokoh-tokoh yang di sana. Kemudian pertanyaan tersebut disampaikan kepada salah seorang ulama, dan ternyata di sana itu tidak seperti yang kita gambarkan. Artinya masyarakat itu mudah untuk tertipu dengan gelar Sayyid Syarif, kemudian dimuliakan, dihormati, dan seterusnya. Sehingga langsung saja, karena ini menggunakan bahasa Inggris, maka kita akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Coba kita simak bersama-sama ya. Ini judul videonya adalah Fake Sayyid in India, gitu ya Pak dosen ya? Yes. Oh ya, siap. Terima kasih. Ayo kita simak bersama-sama. Silakan. Assalamualaikum. My name is Nawaz Satwilkar and I am a electronic engineer working at Siemens. My question is, here in India we have a concept of Sayyids. They Sayyid claim the ancestry to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they say that Sayyids marry only Sayyids, or the other concept is like the Sayyids never has to be given zakat. So please throw some light on this. Okay, our brother has asked about. Jadi, intinya pertanyaannya itu di sini kita ini mengenal dengan gelar Sayyid, yang mereka mengklaim bahwa mereka ini adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Lalu apakah dia ini memiliki satu hak keistimewaan ya, untuk dihormati, untuk dimuliakan, dan seterusnya? Maka kita simak jawaban dari ulama India ini. Kita simak bersama-sama. Lanjut. A concept amongst Muslims, especially in the subcontinent, Itu Dr. Bilal Philip itu namanya ya. Oke, lanjut. regarding people who are given the label of Sayyids. A concept amongst Muslims, especially in the subcontinent, regarding people who are given the label of Sayyids. Sayyid. Perkataan Sayyid. With the claim that they are descendants of Prophet Muhammad Sallallahu family. This is the claim. Itu Of adalah course, any such claim, first and foremost, we say must be supported by evidence. ya. Jadi setiap keluarga Please harus trace your dibuktikan. ancestry right back to the Prophet ﷺ for me. Oh ya. Most of these people, in fact, 99.99% of these people cannot do that. They can't. Jadi sebenarnya 99% dari orang-orang yang mengklaim sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW itu tidak dapat melakukan pembuktian atas klaim yang telah dilakukan selama ini. Oke, mereka tidak dapat melacaknya terus. It's just a claim which was made a few generations back and people accepted it and it was handed down. That's the first point. Really, it is false Ya, itu ada in sebuah most kesalahan cases. dalam banyak kasus. Secondly, Kedua, the idea that only Sayyids marry Sayyids, that is also false. Even if we accept them as being from the family of the Prophet, descendants of the Prophet's family, the idea that they only marry amongst each other, that is false. Islam doesn't support that at all. Tribalism. And that's what the Prophet ﷺ said, Man da'a ila al-asabiyya falaysa minna. Whoever calls to tribalism, Anda'a ilal asabiyati falaysa minna. Barang siapa yang mengajak kepada fanatisme kesukuan itu bukan termasuk dari bagian kami. Itu hadis Nabi ya. Oke. Jadi artinya yang pertama itu adalah klaim mengenai statusnya sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, dan itu tentu membutuhkan pembuktian. Kalaulah tidak mampu untuk membuktikannya, berarti dobol.
Terus yang kedua itu mengajak terhadap fanatisme kesukuan, artinya menganggap sukunya itu lebih tinggi daripada orang lain. Kastanya itu kasta paling tinggi, dan itu tentu kalau di Indonesia itu dikenal mereka-mereka yang menggelari diri mereka dulu. Kalau dulu itu sebutannya Habib. Nah, kalau sekarang kan dirubah ya menjadi Sayyid. Nah, Sayyid Fulan bin Fulan Al-Fulani Al-Khazrami begitu ya. Terus bagi Muqaddam. Boleh bagi Muqaddam. Terus. So only my family is not of us. So even the practice among some Muslims today in ignorance, where they say you cannot marry outside of our family. You know, as an Indian you can't marry a Pakistani. Or even Jadi ini adalah pemberlakuan mengenai kafa'ah. Kafa'ah artinya perempuan Habibah ya. Artinya Habibah itu tidak boleh dinikahi oleh seseorang yang bukan Habib, atau mereka sebut dengan ahwal. Nah, itu kan ada tuh klaim-klaim seperti itu di kalangan Balawi, pemahaman seperti itu di kalangan Balawi, bahkan pernikahannya itu dianggap sebagai sebuah perzinahan begitu. Padahal kan nikah sah itu, tapi disebut sebagai zina. Ini kan ngeri nih teman-teman, saudara. Terus within, from Hyderabad, you can't marry people from Tamil Nadu. You know, this is nonsense. omong kosong. This is completely outside of Islam. Luar Islam. Islam Itu tradisi is non Islam ya. innocent. Artinya misalkan ada seorang Habibah, kemudian dia itu menikah dengan Habib, rekam layar ya. Kemudian tidak boleh, haram ya menurut mereka. Kemudian tidak hanya itu, tapi sampai disebut sebagai perzinahan. Maka itu adalah sebenarnya tradisi dari luar Islam, Yahudi ya, Yahudi. Ya, Islam tidak bersalah, cina. Islam tidak bersalah. Terus These kinds of beliefs and ideas, completely false. Prophet Muhammad SAW demonstrated that when he married Zayd ibn al-Haritha, a former black slave, bukan budak to Zainab, his own cousin, dengan Zainab who was from top families of Mecca. ya. He did it to Artinya demonstrate. di sini diberi contoh, yaitu Zaid bin Haritha yang merupakan seorang mantan budak, mantan budak berkulit hitam, yang telah dimerdekakan oleh Rasulullah, bahkan diangkat sebagai putra angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dinikahkan dengan sepupunya, yaitu siapa tadi itu namanya? Sebentar, ulangi lagi. His own cousin. Zainab ya, namanya Zainab, yang merupakan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disahkan oleh Rasulullah. Kalaulah mereka itu yang sampai saat ini masih menggunakan konsep kafa'ah. Kafa'ah dalam arti fanatisme kesukuan ya, artinya di luar suku mereka, di luar suku Balawi, itu tidak seorang laki-laki yang di luar suku Balawi itu tidak boleh dinikahkan dengan perempuan dari Balawi, maka dikatakan sebagai pernikahan yang tidak sah, haram. Kemudian lebih parah dari itu, yaitu disebut sebagai perzinahan. Nah, maka itu adalah tradisi jahiliyah, tradisi non-Islam. Lanjut. Who was from top families of Mecca. He did it to demonstrate that those kinds of feelings and attitudes have no place in Islam. Third point. There are people who are from the family of the Prophet. May God's peace and blessings be upon him. Among his very uncles, who Allah said are people of hell. Among his own uncles, much closer to him than any of the Sayyids today could possibly be, are people who have been designated as people of hell. So what does that tell us? Being a relative of the Prophet has no value. Before God, it has no value. Tidak ada nilainya. You can be a disbeliever or a disbeliever. And truly this is what happened. So this practice or this belief is a part of the ignorance of Muslims. As Muslims drift away from the Islamic teachings, then these kind of racialist, tribalist, nationalistic feelings and ideas arise.
This has historically been the way. When Islam is strong, the teachings are well known, people know it, then these feelings go down. They're satanic. Setan, ajaran setan. No, as I gave the example from Iblis, Satan, refusing to bow at his claim, know that the origin of racism is from Satan. Oh, It is a berarti satanic asal-usul rasis itu ya dari setan ya. Terus belief. And tribalism is satanic. Human beings are one. oke ya teman-teman. Nah, udah. Jadi itulah apa namanya video dari salah satu ulama dari India. Ini 6 tahun lalu nih, tahun 2018 ya, tahun 2018 4 Juni. Artinya untuk paham-paham mengenai merasa bahwa kelompoknya atau keluarganya itu lebih tinggi daripada orang lain, serta konsep mengenai kafaah ya dalam pernikahan. Artinya siapapun itu di luar laki-laki ya, siapapun itu laki-laki di luar mereka itu tidak boleh menikahi perempuan di kalangan mereka, maka sebenarnya itu adalah sebuah ajaran yang di luar Islam, bahkan lebih parah dari itu adalah ajaran setan dan iblis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.